Sebelumnya saya ingin nanya ke Bapak Ibu, yang belum bikin LPG siapa? Ada berapa di sini? Jujur aja. Berarti udah dikit ya, yang lainnya udah mulai menyicil. Oke. Sebelumnya saya ingin menjelaskan RAB. Mas Asmi. Dari terkait RAB, nanti Bapak Ibu harus membuat kwitansi sesuai dengan rincian anggaran biaya yang ada di Juknis. Tidak boleh di luar dari ini. Item-itemnya sudah jelas dan ini tidak boleh diotak-atik, kecuali yang di SS. SS ini bukan berarti tidak dipakai. SS ini adalah tergantung dari setiap lembaga atau penerima bantuan yang mau membeli APK sejumlah berapa, dan pasti berbeda-beda. Penerima bantuan itu membutuhkan APK itu contoh kayak bupen atau penggaris atau gunting atau berapapun, itu pasti berbeda-beda. Saya jelaskan dari atas. Bantuan sarana dan prasarana itu adalah material. Belanja material 49.150.000 itu tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih. Jadi Bapak Ibu ini harus sesuai dengan sejumlah ini, dibuat kwitansinya. Kedua, UPK, uang transaksi kerja. Pekerja ini dibuat 15 hari. Jadi mereka bekerja selama 15 hari sebanyak 40 orang. Sudah ada nominalnya dan ini sudah dikunci, yang sudah ada anggarannya ya. Terus untuk pengawas teknis ini ada honor, transport, dan uang harian. Apabila Bapak Ibu tidak mengeluarkan anggaran itu untuk pengawas teknis, Bapak Ibu harus mengembalikan anggaran pengawas teknis sebesar 900.000 ke kas negara. Harus ada pengawas teknis ya. Pengawas teknis dan gambar desain itu berbeda orangnya. Jadi tidak boleh satu orang menerima dua anggaran. Dan pengawas teknis ini kalau saya bilang 900.000, dari honornya aja 300.000 dan transportnya itu 200.000 untuk 2 trip. Uang harian pengawas teknis itu 100.000 atau 2 trip berarti 200.000. Totalnya sebesar 900.000. Makanya kenapa saya bilang harus dikembalikan ke kas negara. Ini adalah item yang sudah dikunci sama kita. Bapak Ibu tidak boleh ngotak-atik, sama sekali tidak boleh dirubah. Misalnya Bapak Ibu merubah transport pengawas teknis ini menjadi 100.000, tidak boleh. Itu pengawas teknisnya udah berarti kwitansinya salah. Ke bawah Mas. Bawah. Dan bahan komputer misalnya Bapak Ibu butuhnya adalah tinta. Boleh, tintanya berapa? Mungkin tintanya berbeda-beda setiap lembaga. Pembuatan gambar desain dan konsumsi edukasi rembuk masyarakat itu juga pasti berbeda-beda. Papan data dan prasasti itu dijadikan satu nanti kwitansinya. Peralatan kerja dan sewa alat serta obat-obatan dan penyusunan laporan dan dokumentasi. Jadi ini tidak boleh ada yang dirubah ya Bapak Ibu yang di atas ya. Nanti. Oke, saya lanjut. Nanti susunan laporan pertanggungjawaban harus di-upload di aplikasi BizHub. Terus Mas, ini yang tadi saya jelaskan, pengembalian ke kas negara yang warna biru dan yang mendapatkan pajak yaitu pembelian material di atas 2 juta. Yang di bawah 2 juta itu tidak perlu dikenakan pajak. Dan yang honor output, pengawas teknis dan bendahara itu kena pajak. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Agustia. Lanjut Mas. Ini contoh kwitansi atau bukti pembayaran yang ada di RAB. Pembelian material, APK, bahan komputer atau konsumsi edukasi, atau papan data prasasti, sewa alat P3K dan penyusunan laporan. Jadi Bapak Ibu, tadi sebesar material itu 49.150.000. Kwitansinya ini masing-masing per bon belanja dari toko. Jadi misalnya contoh pembelian semen ini sebesar 11 juta. Harus ada kwitansi ini dari Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau buat kwitansi ini, di atasnya ada logo Mas atau lembaga atau Pemda, silakan, nggak apa-apa. Tapi yang jelas setelah kwitansi ini nanti sebelum di scan harus disiapkan ada kwitansi toko.
toko yang ada lambang tokonya, stempel, serta nomor telepon tokonya. Di bawahnya lagi harus dilampirkan pajak apabila pembayarannya di atas 2 juta, serta dan dokumentasi untuk pembeliannya. Misalnya masyarakat itu pembeliannya di atas 2 juta misalnya, itu tidak kena pajak misalnya. Terus kalau misalnya pembelian material itu harus ada fotonya. Kalau rukuk masyarakat konsumsinya juga harus ada fotonya. Semua pembelian harus ada foto-fotonya. Kalau sekarang belum ada fotonya atau lupa, silakan difoto dulu yang lain. Silakan, nanti itu buat di scan dan ditaruh di disk. Terus mengetahui penanggung-jawaban kegiatan ini, semua kwitansi harus ada tanda tangan dan stempel. Dan penerima ini siapa? Penerimanya adalah toko. Jadi Bapak Ibu belanja tokonya, ada bon toko, dan itu harus tanda tangan juga di kwitansinya. Lanjut Mas. Ini honor yang tadi sudah dijelaskan Mas Agus. Pengawas teknis honornya 300.000 dan ini pajaknya 7.500. Siapa yang bayar pajak? Yang bayar pajak adalah penanggung jawab pajak. Penanggung jawabnya harus membayarkan pajak, berarti penanggung jawab harus membayarkan ke penerima bantuan pengawas teknis sebesar 292.500. Tapi penanggung jawab harus membayar 7.500 ini ke pajak. Dan nanti harus ada fotonya, foto pengawas teknis itu menerima duit, di foto, kwitansi di foto, dokumentasinya, terus di bawahnya lagi harus ada lampiran pembayaran pajak ya. Lanjut Mas. Enggak dong. Atas bendahara, honor bendahara belum. Yang ini bendahara. Bendahara itu kena pajak sebesar 15.000. Lanjut. Ini tanda terima transport pengawas teknis. Tidak dikenakan pajak, tapi mereka 2 trip sebesar 400.000. Lanjut. Ini bendahara sebesar 400.000 sama dengan pengawas teknis. Lanjut. Ini tanda terima uang harian karena mereka datang 2 trip ke sana, harus sama dengan uang upahnya. Misalnya uang upah itu diberikan terakhir, uang harian ini harus sama dengan absennya juga. Terus Mas, daftar hadir itu harus dibuat kwitansi 2 karena mereka dibuat di RAB itu 2 trip. Berarti ini daftar hadirnya yang bikin berbeda adalah tanggal pelaksananya. Jadi mereka hadir itu misalnya di lokasi misalnya tanggal 1. Ini yang pertama. Lanjut Mas. Ini yang kedua, tanggal berikutnya atau di akhir juga boleh. Pengawas teknis ini siapa? Pengawas teknis itu adalah yang boleh dari ASN, dari PU, ataupun yang punya sertifikat teknik. Dan kalau misalnya nggak punya sertifikat, mereka butuh konsultan boleh. Konsultan juga boleh, yang paham dengan teknik intinya. Kalaupun mereka tidak ada di desa, cukup pakai apa? Intinya harus teknik Pak, ya. Dan itu harus dilampirkan di LPJ, ya. Lanjut Mas, ya. Ijazah boleh, kalau misalnya dia, kalau konsultan apa? Sertifikatnya nggak bisa, kalau KTP nggak bisa. Surat keterangannya dia. Nanti tanya jawabnya nanti ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ini bendahara sama kayak pengawas teknis ya, 2 kali. Terus, ini daftar hadir rembuk masyarakat. Bapak Ibu buat daftar hadirnya kan? Harus buat ya, kalau belum buat harus dibuat. Dan ini harus ada tanda tangannya, alamat dan nicknya. Lanjut Mas. Nah, ini tanda terima upah harian kerja. Kita ini hanya 15 hari. Bapak Ibu, saya tanya di sini siapa yang tidak membuat pekerjaan
pekerjaan selama Sabtu Minggu? Atau pekerjaannya langsung Sabtu Minggu juga? Iya. Ya, yang benar pekerjaannya 15 hari, Senin sampai Sabtu Minggu, lanjut seterusnya selama 15 hari. Karena kita incarnya adalah masyarakat penganggur dan setengah penganggur, bukan orang pekerja. Ya, jadi di sini tanda terima uang UPK-nya 5 hari, 30 Oktober, lanjut mas, sampai terus terakhir 3 kwitansi sampai ini terakhir sampai 13 November. Dan kalau misalnya tanda terima upahnya Bapak Ibu per hari itu cuma cukup di checklist terakhir baru ditandatangan UPK-nya. Lanjut mas. Ini daftar hadir. Daftar hadir ini tidak boleh di checklist di saat per hari. Mereka harus tanda tangan per harinya. Terus mas. Nah, untuk kwitansi yang pembelanjaan di atas 5 juta, aturannya harus ada materai. Jadi semua pembelanjaan di atas 5 juta bermaterai, yang tidak di atas 5 juta, di bawah 5 juta berarti tidak bermaterai. Kwitansi ini. Ini contoh kwitansi yang 5 juta. Dan ini contohnya bonnya. Berarti mereka harusnya penerima bantuan ini di bawahnya lagi ada fotonya, foto dokumentasinya, dan bawahnya lagi harus ada pajaknya. Lanjut mas. Ini contoh kwitansi yang tidak bermaterai, yang tadi saya bilang di bawah 5 juta. Ini fotonya seperti ini ya, harus di scan. Di scan ditaruh di Wishub, di LPJ seperti ini. Terus mas. Nah, untuk gambar desain, saya harap Bapak Ibu jangan nyontek dari Google. Karena tahun kemarin ada yang nyontek di Google dan itu dicek sama BPK, harus dikembalikan ke kas negara. Karena persis banget mirip di Google. Cuma simple, tolong digambar yang sesuai ya dengan kegiatan Bapak Ibu. Nah ini udah benar. Harus ada cap dan tanda tangan. Dan ukurannya juga harus jelas, panjang berapa, lebar berapa. Jangan asal-asalan gambar desainnya. Terus mas, udah? Oke, sudah selesai. Nanti saya tunggu tanya jawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada narasumber yang kedua.